Hai Webers, Dikwan di sini. Kaifun Light 2019. Sebagai MTL RTA, Kaifun Light merupakan salah satu RTA yang ramai dibicarakan di kalangan Webers tanah air maupun luar negeri. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2013, Kaifun Light Series langsung mendapat tempat di hati para penggemarnya. Sehingga pada tahun 2019 kembali diluncurkan Kaifun Light Series dengan desain yang lebih simpel, kompak, dan minimalis. Dan tentu saja flavor production yang tetap dipertahankan dari pendahulunya. Popularitas RTA ini menjadikannya salah satu MTL RTA high-end karena harganya yang cukup fantastis. Dengan kisaran harga di 2 jutaan, Kaifun Light Series hadir dalam versi 22 dan 24 mm. Tentunya Webers kantong cekak kayak saya ini tidak mampu menebus versi otentiknya. Bagi saya, duit segitu mending buat beli sembako ya. Jadi bukan cuma kita yang ngebul, dapur juga tetap bisa ngebul. Setuju ndak? Tapi tenang aja, kita masih bisa menikmati berbagai fitur dan keunggulan RTA ini dengan meminang versi klonnya. Cukup dengan Rp120.000, Anda sudah bisa mendapatkan versi base klonnya yang tersedia di online market Indonesia. Versi klon ini menurut saya kualitas machiningnya juga cukup baik kok. Bila dijejerin dengan versi otentiknya, mungkin sepintas sulit membedakan mana versi oten dan mana versi klonnya. Bagi Anda yang beruntung punya versi oten dari RTA ini, silahkan komentar di bawah ya. Sehingga menjadi pencerahan juga buat rekan kita yang ingin membedakan versi oten dan versi klonnya. Untuk flavornya sendiri gimana bro? Nanti sama-sama kita coba. Sekaligus, kita akan memaksimalkan wicking di RTA ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita gali lebih dalam versi klon dari Kaifun Light ini. Oke, ini adalah tampak dekat dari packaging Kaifun Light 22 mm Fue Mesto. Sejatinya ini adalah didesain dari Rusia, made in Germany ya. Di sini kita mendapatkan plastik yang berisi spare o-ring, baut, dan AFC. Khusus AFC ini atau airflow controller jangan sampai hilang ya. Ini digunakan untuk mengatur besar kecilnya airflow. Selanjutnya kita mendapatkan RTA-nya itu sendiri. Wih, cakep ya. Soumesto Kaifun Light 22 mm. Untuk desainnya sendiri cantik, minimalis. Kemudian di sini konektor 510. Nah, di sini. Jadi airflow-nya itu terletak di sini ya. Ini bisa dikencangkan dengan menggunakan obeng minus. Untuk desainnya sendiri terbilang cukup minimalis. Secara keseluruhan terbuat dari stainless steel. Untuk diameternya sendiri 22 mm. Dan yang unik adalah glassnya ini ya. Ini terbuat dari Ultem, bukan dari kaca. Nah, bila kita bandingkan dengan Dead Rabbit versi 2, penampakannya seperti ini. Ini dengan reload SRDA. Dan ini saya bandingkan dengan Gear RTA. Jadi desain RTA Kaifun Light ini cukup cantik, minimalis. Ini saya suka sekali nih desain seperti ini nih. Untuk lebih jelasnya kita bongkar satu persatu apa isi di dalam RTA ini. Kalau Anda ingin mengatur airflow-nya lebih rapat atau lebih tight, Anda bisa mengencangkan baut airflow-nya ini. Sedangkan bila Anda menginginkan lebih loose, tinggal kendorkan aja ini airflow-nya ini. Cukup simpel dan unik. Letak dari air hole-nya ya, ini cuma ada satu. Apa isi di dalamnya? Langsung saja kita bongkar ya. Untuk melepasnya cukup Anda kendorkan dek bagian bawah.
Ini terletak ruang bakarnya, ini chambernya. Kalau diperhatikan, meskipun ini cloning dari Kaifun Light, namun machiningnya di bagian dalamnya ini cukup rapi ya. Halus, sangat halus. Chambernya ini juga agak ngedum ya, sehingga flavornya bisa di boost dengan maksimal. Drip tipnya ini juga bahannya dari SS 510 drip tip. Kemudian untuk melepas top capnya ini, bagian top cap ini adalah glassnya. Ini bahannya terbuat dari Ultem ya, jadi keunggulannya tidak mudah pecah. Sedangkan ini adalah chambernya. Ini adalah lubang pengisian liquid. Ini ada 4 lubang. Untuk build decknya tampak seperti ini. Ini ada 2 pos. Yang kutub negatif ini menyatu dengan bodi, sedangkan kutub positif ini dipisahkan oleh plastik. Yang tentunya ini plastik anti panas ya. Kemudian di sebelah insulator ini ada celah. Ini adalah lubang untuk penyerapan liquid. Jadi kapas nanti masuk di 2 lubang ini, kemudian liquid akan mengalir melalui celah ini. Ini adalah lubang airflow yang berasal dari samping, kemudian masuk ke atas menuju ke sini. Nah, yang perlu Anda perhatikan, pada saat pertama kali RTA ini datang, saya coba, ternyata airflow bukan berasal dari sini, melainkan juga masuk dari sini. Saya cukup terkejut kenapa airflow bisa masuk dari sini. Setelah saya perhatikan, ternyata di sini letak permasalahannya. Ternyata di sini tidak ada O-ring yang dipasang. Sehingga udara selain dari air hole yang ada di samping ini, udara juga masuk dari sela-sela konektor 510 ini. Sehingga meskipun kita atur secara manual AFC ini, udara tetap masuk dari sela-sela ini. Setelah saya selidiki, ternyata permasalahannya ada pada O-ring yang tidak terpasang. Seharusnya O-ring terpasang seperti ini. Sehingga pada saat bagian ini kita kencangkan, dia akan menutup rapat lubang yang ada di sini. Ini adalah lubang sekat udara. Silahkan Anda perhatikan di Kaifun Light milik Anda. Pastikan O-ring ini menempel di sini, sehingga pada saat kita kencangkan seperti ini, tidak ada udara yang masuk melalui celah 510 konektor ini. Udara hanya dapat masuk melalui airflow ini. Oke, kita lanjut proses wicking ya. Sebelumnya kita pasang kembali. Ingat, ini memasangnya jangan terlalu tight ya, nanti ini bisa pecah. Saya lupa menjelaskan, ini adalah lubang pengisian liquid ya. Jadi ini adalah bottom fill. Untuk pengisiannya diisi dari bawah. Di sini saya menggunakan Nichrome 80 24 AWG. Untuk diameternya saya menggunakan 0,25 mm. Lilitan yang saya gunakan 8 lilit. Pastikan bentuk koilnya seperti ini ya. Tempatkan koil seperti ini, kemudian kedua ujung koil ini Anda tekuk berlawanan arah. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Biar dia tidak lepas dan mudah memasang koilnya. Setelah itu Anda dapat mengencangkan kedua baut posnya. Mata saya sudah tidak begitu jelas ini melihat baut. Aduh, mana ini lubangnya? Yang perlu Anda perhatikan adalah usahakan koil ini sedekat mungkin dengan center airflow-nya ini di tengah, tapi tidak menempel ya. Kalau nempel nanti bisa konsleting. Kalau kaki koilnya ini berlebih,
Anda bisa tekuk saja seperti ini. Kemudian yang ini juga Anda tekuk. Intinya adalah kaki koil ini tidak melebihi bagian sini. Nanti bisa konsleting dengan chambernya. Kalau sudah, penampakannya kurang lebih seperti ini. Resistansi yang kita dapat 0,71. Cukup ya. Target resistansi yang ingin saya capai adalah 0,7 sampai dengan 0,8 ohm. Kita lanjutkan proses wicking. Untuk kapasnya saya menggunakan cotton bacon versi 2. Pastikan kita memasang kapas yang pas ya, tidak terlalu kenceng, tidak juga terlalu kendor. Karena kalau terlalu kendor, itu nanti pembakarannya tidak sempurna. Sedangkan kalau terlalu kencang, penyerapan liquid juga akan terhambat ke dalam koil. Jadi intinya, kapas harus pas, tidak kencang, tidak kendor. Nah, kalau segini ini sudah pas nih. Masukkan, kemudian tarik ke belakang. Kalau sudah agak seret, berarti itu sudah pas. Untuk patokannya saat memotong kapas, usahakan kapas setinggi ruang bakarnya ini, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita potong sisi lainnya. Kita bisa ratakan kedua ujung kapas agar penyerapan liquid bisa sempurna ya. Cukup ujung-ujungnya saja. Kalau dirasakan masih terlalu tebal, Anda bisa tarik-tarik seperti ini untuk mengurangi ketebalannya. Kalau sudah, kita masukkan dia ke dalam ruang bakarnya. Masukkan pelan seperti ini. Pastikan tuh kapas itu sampai di bawah ya. Ingat ya, pada saat memasukkan kapas itu jangan kalian untel-untel ya. Nanti kapas itu bisa terlipat dan sulit untuk menyerap liquid ke atas koil ya. Di sini juga kapas jangan terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal, liquid juga sulit terserap. Ini bisa Anda perhatikan, celahnya ini cukup sempit untuk penyerapan liquid. Kalau kapas di sini terlalu tebal, liquid akan sulit terserap masuk ke dalam. Saya ganti mode-nya ya. Saya gunakan mode imut-imut biar pas dengan RTA ini. Saya menggunakan Saltnik, produk dari EXO, grip 10 mg. Mantap ya cloudnya ya. Tetes lagi dikit. Untuk cloudnya mantap, sekarang kita refill. Nah, ini adalah bottom refill, jadi kita mengisi dari bawah. Untuk daya tampung dari tangkinya ini 2 ml. Untuk MTL itu kan tidak bisa ngepap terus-menerus, harus ada jeda. Jadi untuk kapasitas 2 ml saya kira cukup ya. Sebelum RTA ini dipasang pada mod, Anda dapat mengatur airflow-nya di tengah-tengah konektor 510 ini. Perhatikan jangan sampai rusak karena ini terbuat dari plastik. Sangat mudah untuk slack. Ini akan saya tutup sedikit. Kita kembali ke atas untuk menguji cloud dan flavor production-nya ya. Langsung kita coba ya. Jadi begini, untuk flavor yang dihasilkan cukup mantap. Meskipun nikotin yang saya gunakan 10 mg, namun TH yang dirasakan dari RTA MTL ini cukup terasa. Kita coba lagi ya. Jadi begini,
Untuk flavor yang dihasilkan cukup bold, cloud yang dihasilkan standar, sekelas RTA MTL, dan yang terpenting adalah TH. TH yang dihasilkan cukup menggaruk, cukup menggigit di leher saya, meskipun nikotin yang saya gunakan hanya 10 mg, tapi TH yang saya rasakan cukup menggigit. Apakah MTL RTA ini rekomendasi? Menurut saya layak Anda coba. Bandingkan jika Anda membeli yang versi otentik seharga 2 juta, sedangkan Anda bisa mendapatkan versi klon hanya dengan 120.000. Kesimpulannya adalah, apakah Kaifun Light base clone ini layak untuk Anda beli? Pilihan terserah Anda. Oke, demikian review Kaifun Light dari saya. Like jika Anda suka video ini, dislike jika tidak. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar saya tetap bisa berkarya untuk kemajuan vapor Indonesia. Kaifun Light, mantap! Salam satu hobi.